billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayolah hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Al-hadis sadaqa Rasul. Al-ma'na wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kenikmatan. Salah satunya nikmat iman dan Islam, yang mana pada hari ini tepat berada di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kita masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan Ramadan, kenikmatan-kenikmatan puasa, dan kenikmatan-kenikmatan ibadah yang mana dibandingkan bulan-bulan yang lain, bulan Ramadanlah lebih khusyuk menjalankan ibadahnya, baik itu yang wajib seperti puasa, sholat 5 waktu, ataupun yang sunnah-sunnah seperti sholat tarawih, sahur, seperti itu. Dan yang paling kita syukuri, kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan ini. Banyak sekali pahala yang Allah lipat gandakan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Contohnya puasa. Ibadah puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang mana pahalanya Allah lipat gandakan. Dan salah satu ibadah yang kita lakukan orang lain tidak tahu. Misalkan kita bertemu orang di jalan di pas bulan Ramadan, kita nggak tahu orang itu puasa atau tidak. Kenapa? Karena yang tahu itu puasa atau tidak kita diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Yang pertama syahadat. Ketika orang masuk Islam dan membacakan syahadat, pasti ada yang menuntun dia untuk mengucapkan syahadat. Berarti kita tahu di situ bahwa dia telah bersyahadat. Kita tahu dia masuk Islam. Yang kedua sholat. Masuk waktu sholat, orang-orang berbondong-bondong berjamaah ke masjid. Kita tahu, oh orang itu lagi sholat, dia lagi melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kita tahu. Yang ketiga zakat. Ada ambil zakat di situ, mencatat, oh dia berzakat. Ada catatan-catatan, orang lain tahu dia berzakat. Apalagi yang terakhir yaitu naik haji. Orang lain berbondong-bondong mengantarkan orang yang naik haji. Berarti orang lain pun tahu bahwa
dia sedang melaksanakan ibadah haji tapi puasa. Puasa itu hanya diri sendiri. Misalkan kalau misalkan dia puasa berarti dia tidak makan. Kita lihat orang lain tidak makan, tidak minum, bukan berarti dia tidak puasa, bukan berarti dia puasa. Iya kan? Mungkin saja dia tidak puasa tapi dia lagi tidak makan. Itulah ibadah puasa tidak bisa diketahui oleh orang lain, yang bisa mengetahui diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih hikmah-hikmah puasa yang bisa kita dapatkan? Kita sebagai manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, khususnya puasa wajib di bulan suci Ramadan. Hikmah puasa yang pertama yaitu puasa mensucikan jiwa. Lah, kenapa? Kok puasa bisa mensucikan jiwa? Karena manusia menahan hal-hal yang sebenarnya halal untuk dia lakukan, ya, halal untuk dia misalkan, tapi dia menahan hawa nafsunya. Misalkan ada makanan di rumah halal, bukan dapat mencuri, tapi dia menahan nafsu untuk makan, menahan nafsu untuk minum, seperti itu. Di sini hikmah puasa, manusia menahan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu adalah kotoran-kotoran jiwa. Jadi alhamdulillah dengan hikmahnya puasa kita bisa mensucikan jiwa. Hikmah puasa yang kedua yaitu puasa memupuk muraqabatullah. Apa sih yang disebut dengan muraqabatullah? Muraqabatullah adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya tadi yang pertama saya sampaikan bahwa ibadah puasa adalah hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sendiri di rumah, misalkan banyak makanan enak, banyak minuman segar, gak ada siapa-siapa. Kalaupun kita makan, gak ada yang tahu. Tapi karena di sini kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita niat puasa karena Allah, maka kita akan menahan nafsu tersebut. Nah, yang ketiga, hikmah puasa yang ketiga yaitu puasa meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, gejolak syahwat bisa direndam. Senjata ampuh yang digunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia bisa dipatahkan dengan puasa. 4 adalah puasa melatih kesabaran. Bagaimana kita tidak sabar? Kita menahan haus, menahan lapar dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, mulai dari subuh sampai maghrib. Bisa saja kita mengumpat, makan sendirian, tapi karena kita punya kesabaran. Dan puasa juga melatih kesabaran untuk mengontrol emosi, mengontrol kata-kata kasar, kata-kata keji, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai. Jika dia sedang berpuasa, maka janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika ada seorang mengajak ia bertengkar dan mencela, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Masya Allah, hikmah puasa melatih kita untuk kesabaran. Yang selanjutnya, puasa melatih kedisiplinan. Kita disiplin waktu ketika berpuasa. Kita berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dan kita melaksanakan sahur yang tadinya di bulan-bulan lain tidak ada. Kita bangun pagi, dini hari untuk qiyamul lail, melaksanakan sahur. Gitu selalu selama 1 bulan rutinitas. Insya Allah puasa akan melatih kita untuk melatih kedisiplinan. Hikmah puasa
dari segi medis, kita bisa mengatur pola makan. Jadi ada sistem pencernaan kita untuk beristirahat ya di siang hari. Lalu hikmah puasa dari segi sosial, kita bisa merasakan orang-orang di luar sana yang merasa kelaparan, tidak makan seharian, kita bisa merasakan. Sehingga dengan adanya jiwa sosial tadi, kita bisa berbagi ke orang yang membutuhkan, bisa membagi orang-orang yang sering kelaparan. Lalu yang terakhir, hikmah puasa membentuk takwa. Goalnya, finishnya dari puasa tadi bahwa menunjukkan bahwa kita itu bertakwa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa, maka kita melaksanakannya. Kita meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu adalah hikmah-hikmah puasa yang kita bahas tadi. Semoga puasa Ramadan kali ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pembahasan, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya Mardini undur diri. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.